Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Masita Nadia Fatafik dengan NIM P278243240444 dan rekan saya Sabrina Rifda Arifah dengan NIM P27824324051. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 7, yaitu Pancasila sebagai falsafah atau pandangan hidup. Selamat menonton. Baik, di sini sebelumnya saya mohon maaf apabila di sini ada suara bisingan, Karena yaitu suara bunyi mesin pemotong pohon. Baik, mohon maaf. Baiklah, mari kita lanjut di sini yaitu Pancasila sebagai falsafah atau pandangan hidup. Next. Untuk anggota kelompok 7 di sini dengan saya sendiri yaitu Masita Nadia Fatatik dan rekan saya yaitu Sabrina Rifda Arifah. Untuk pengertian falsafah yaitu falsafah berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Kata filosofia terdiri dari kata philos yaitu cinta, persahabatan, dan sophia adalah kebijaksanaan. Jadi, secara harfiahnya adalah pencinta kebijaksanaan. Falsafah dapat juga diartikan sebagai prinsip seseorang dalam menjalankan kehidupan. Sebagai contoh, falsafah Pancasila adalah sebuah konsep pemikiran filosofis yang berfokus pada nilai-nilai dasar yang menjadi landasan dan panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Falsafah Pancasila meliputi nilai-nilai seperti saling tolong-menolong, rukun, saling menjaga keamanan dan pertahanan, juga saling menghargai dan memberi kebebasan beragama. Baik, selanjutnya makna Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Pancasila sebagai falsafah hidup nilai-nilainya dijadikan dasar dan motivasi dalam segala sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam mencapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa merupakan pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa agar negara berdiri kokoh dan mengetahui arah tujuannya baik dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan. Selanjutnya, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa mengandung yang pertama yaitu konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Yang kedua yaitu dasar pemikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Yang ketiga yaitu kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup tersebut harus dijunjung tinggi karena berakar pada budaya dalam masyarakat. Pandangan hidup Pancasila yang dibalut dengan Bhinneka Tunggal Ika harus menjadi asas pemersatu bangsa, sehingga keanekaragaman bangsa akan tetap terjaga. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah atau pandangan hidup. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia adalah seperangkat nilai dan prinsip yang menjadi dasar dan motivasi untuk perilaku, moralitas, dan etika hidup individu dan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila tersebut meliputi yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, bersikap toleran kepada orang memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda, dan berbuat baik seperti amanah, jujur, dan rajin belajar. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu berbuat baik dan tidak berbuat jahat, memberikan semangat dan membantu antara satu sama lain, mengakui bahwa manusia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama, berani untuk membela kebenaran. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu bangga dan mencintai keberagaman yang ada di Indonesia, mulai dari bahasa dan budaya, mencintai karya-karya bangsa Indonesia, menjunjung persatuan dan kesatuan berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, mendorong persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu menjunjung musyawarah mufakat dalam penyelesaian masalah,
menghargai pendapat yang disampaikan dalam musyawarah, menjalankan hasil musyawarah dengan sepenuh hati. Keputusan diambil dengan mengutamakan kepentingan bersama. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menghargai karya orang lain yang bermanfaat dan memajukan kesejahteraan bersama. Berusaha mewujudkan keadilan dalam kehidupan sosial. Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Selanjutnya, tantangan penerapan Pancasila di era modern. Dalam tantangan pertama ada globalisasi dan masuknya nilai-nilai asing seperti individualisme yang dapat mengurangi semangat kebersamaan, kemudian pengaruh ideologi asing yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua ada tantangan di bidang politik, yaitu praktik politik uang yang bertentangan dengan demokrasi Pancasila, lemahnya penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian tantangan ketiga yaitu keseimbangan sosial ekonomi, meliputi akses pendidikan dan kesehatan yang tidak merata dan korupsi yang menggerogoti keadilan sosial. Kemudian tantangan terakhir yaitu degradasi moral dan etika, yaitu menurunnya penghayatan nilai-nilai luhur Pancasila di kalangan generasi muda, serta pengaruh media negatif dan teknologi terhadap perilaku sosial. Baik, kesimpulannya, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan identitas nasional. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari akan memperkuat persatuan dan membantu menghadapi berbagai tantangan di era modern. Nah, segitu saja ya teman-teman. Terima kasih. Nah, itu pembahasan dari kelompok 7. Apakah kalian sudah mendengarnya sampai akhir? Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.